peserta nomor urut 1 dari kelas 12 dari kelas 11 IPS. Mana pendukungnya 11 IPS? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita hidayah serta taufiknya sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, beradu pandang di lapangan pondok pesantren Babu Salam yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Dewan juri yang arif lagi bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Masa muda merupakan masa yang penuh harapan, penuh cita-cita dan penuh dengan romantika. Kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cepat. Oleh sebab itu pantas bila remaja dan pemuda sebagai salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan ini kami akan mengangkat tema remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law tarakahum min khalfihim da'ifan khawfu alaihim falyattaqullaha la'allakum tattaqun. Falyattaqullaha la'allakum sadida. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan seandainya mereka meninggalkan anak-anak yang lemah, anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental maupun intelektual. Karena itu bisa menyebabkan kemunduran apabila generasi muda yang ada pada sekarang maupun yang akan datang mempunyai kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka dapat dipastikan mereka mudah hanyut dalam gelombang-gelombang bencana keperosotan moral. Sebagai contoh, remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita sama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wajadnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk kelas 11 IPS. Peserta selanjutnya nomor urut 2 dari kelas 82. Mana tepuk tangannya untuk kelas 82? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakil mubin allazi habana bil imani wasakin. Allazi habana bil imani wasakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ashabihil ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang kami hormati para juri, ustadz-ustadzah serta keluarga Pondok Pesantren Babu Salam, dan juga tak lupa yang kami hormati MC dan para santri-santriwati yang pastinya santrinya ganteng-ganteng dan santriwatinya cantik-cantik. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang, daratan dan lautan, siang dan malam, sehingga sempurnalah kehidupan di atas permukaan dunia ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Habib anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best in leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Langsung saja berdirinya kami di sini ingin menyampaikan sebuah syarhil Quran yang berjudul Peranan Santri dalam Pembangunan. Hadirin yang berbahagia,
Hadirin yang berbahagia, jika pada zaman dahulu kita mengenal resolusi jihad bagi para santri agar ikut berperang dalam melawan penjajah yang masuk di Indonesia, yaitu mereka yang ikut berjuang antara lain Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Ormas Islam Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Ahmad Hasan dari Persis, dan Abdurrahman dari Matalul Anwar. Belum lagi para prajurit pembela tanah air yang banyak juga dari kalangan santri. Maka tugas kita para santri pada zaman modern ini adalah belajar dengan baik agar tidak terpengaruh dengan radikalisme dan terorisme, dan selalulah berbenah memperbaiki diri demi menghadapi tantangan dan perubahan global. Alangkah baiknya jika generasi penerus ini berlomba-lomba dalam hal kreativitas dan inovasi yang mempunyai manfaat demi kemajuan Indonesia tercinta. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ada teman-teman yang kurang optimis. Apakah kita mampu untuk ikut membangun Indonesia lebih baik? Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. kita sebagai santri harus memiliki akhlak yang baik. Jika kita belum memilikinya, maka berusahalah untuk memperbaiki diri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. kalau kita memiliki akhlak yang baik, kalau kita menjadi pemimpin, bukan pemimpin tangan kotor, tetapi pemimpin yang jujur, amanah, penuh kasih dan sayang. Kita harus bisa mewujudkan cita pendiri bangsa. Kita harus bisa mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, menjadikan masyarakat yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, menggapai masyarakat yang baldatun thayyibun wa rabbur ghafur. Amin. Allahumma amin. Sekian syarhul Quran yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Bawa pinangan ke penghulu, Hadiah-hadiah sebungkus roti. Maaf jika kami malu-malu, karena di depan ada pujaan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk kelas 82. Peserta selanjutnya nomor urut 3 dari kelas 11 MIPA. Mana pendukungnya kelas 11 MIPA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sedikit puja sedalam syukur, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Esa, yang telah menjadikan kita santri Indonesia Yang terbalut dalam rasa cinta dan duka. walaupun berbeda adat dan budaya, kami santri Indonesia tetap harmoni dalam persatuannya. Allah mencintai hambanya yang bersyukur, dan membenci hambanya yang kufur, apalagi takabur. Padahal umat sudah mulai menabur, pandangan sudah mulai kabur, Gigi pun sudah mulai gugur. tapi yang namanya bersyukur belum bisa diatur. Betul? Yang dulunya ia seorang gubernur,
kini jadi tukang gali kubur. Yang dulunya ia seorang insinyur, kini jadi tukang sayur. Yang dulunya ia seorang arsitektur, kini jadi orang penganggur. Akibat kufur, Takabur, Dan rasa syukur yang tak pernah diatur. solawat dan salam marilah kita haturkan kepada seorang revolusi alam, seorang tokoh yang tak pernah menogoh, seorang aktor yang tak pernah berkata-kata kotor. Seorang pahlawan yang gagah dan menawan. seorang yang lemah lembut terhadap kawan namun menjadi singa di medan perang. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Berdirinya kami di sini bukan untuk menampilkan kepandaian, Bukan pula kecerdasan, Apalagi kehebatan. tapi berdirinya kami di sini akan menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Santri Sehat Indonesia Kuat. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk tubuh yang masih kuat, berjalan masih cepat, Pendengaran masih akurat. pikiran masih cermat, gigi pun sudah paculan. Walaupun jerawatan, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Sejenak kita mengingat dan mempelajari penyampaian seorang proklamator bangsa. Beliau adalah Insinyur Soekarno. Berikan kepadaku 10 pemuda, niscaya akan keguncang dunia. Dari sini dapat kita pelajari bahwa betapa besar harapan bangsa kepada kita para pemuda untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanul Yawm Rijalul God. today youth are tomorrow leaders. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa akan datang. Santri hari ini adalah santri milenial, santri kreatif, serta santri yang percaya akan kemampuan diri. Ada jutaan santri di Indonesia ini yang sedang berjuang menempuh pelajaran, menempuh pendidikan, yang rela jauh dari orang tua. Jika kalian mengetahui akhlak adalah poin utama yang paling penting, kita sama-sama tahu tidak sedikit anak-anak muda sekarang yang mulai bobrok akhlaknya. Mulai liar lidahnya dengan berkata-kata kotor. Serta mulai luntur pula perilaku hormatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surah Ali Imran ayat 8. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. kita sebagai seorang santri harus meneladani akhlak Rasulullah sebagai perbaikan moral dan akhlak seorang santri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa dzakarallaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Maka dari itu kita harus semangati para santri untuk terus istiqomah di jalan kebaikan. Motivasi para santri untuk terus berada di jalan kebaikan, jihad fisabilillah, serta terus memperbaiki diri menuju takwa. Cukup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta yang sudah tampil, silahkan untuk berfoto tuh di stand foto di depan yayasan. Silahkan peserta yang sudah tampil, silahkan berfoto di stand yayasan. Peserta selanjutnya atas nomor urut 4 dari kelas 91. Peserta nomor 4 dari kelas 91. Peserta nomor 4 dari kelas 91. Peserta nomor 4 kami diskualifikasi. Peserta nomor urut 5 dari kelas 93. Bapak pendukung kelas 93. Peserta nomor urut 06 bersiap-siap di samping panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Siyadatul muhallafin al-adilin al-hasifin, Honorable the Wise Jury, yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, muslimin wal muslimat, calon penghuni syurga. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, siang dan malam, langit dan bumi, aku dan kamu. Allah memang benar-benar maha adil sehingga menciptakan kita berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar sehingga menciptakan para lelaki kumis tipis bagaikan semut
semut yang berbaris-baris. Senyumannya yang manis membuat iman menipis. Kedua kalinya salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita hidup tenang tanpa perang, hidup rukun tanpa beban. Sebelum kami memulai, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun untuk MC tercinta. Si Akang membeli baju army, si Dede membayarnya Kepada Master of Harmony, Terima kasih untuk waktunya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, berdirinya kami di sini ingin menyampaikan sebuah syarhil Quran yang bertemakan Stop Jauhi Pacaran. Di era zaman now sekarang, banyak santri dan santriwati yang sangat miris dengan trennya pacaran. Maka dari itu muncullah pemahaman kalau tak punya pacar atau jomblo seperti kami ini, ngenes seperti sebuah lagu yang berbunyi. Makan sendiri, jalan-jalan sendiri, tidur sendiri, hidup pun sendiri. Apa sih yang kalian banggakan dari yang namanya pacaran? Pegang-pegangan tangan atau saling memandang sepuasnya, atau bahkan posting foto di sosial media ceptionnya lagi jalan bareng ayang. Sungguh hal itu sangat memalukan untuk dilakukan. Sedangkan bagaimana nasib bangsa ini apabila generasi sekarang sudah sibuk dengan melakukan perzinahan sebelum jodohnya yang datang? Ingatlah wahai kalian bahwa pacaran adalah jalan bebas menuju perzinahan. Mengapa demikian? Karena dengan memikirkan orang yang kita cintai saja kita sudah dapat dikatakan telah berzina. Kok bisa? Karena dengan memikirkan orang yang kita cintai tidak menutup kemungkinan bahwa hal negatif pun akan menjadi kenyataan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa pacaran itu tidak ada gunanya. Gara-gara pacaran, perkataan orang tua sudah tidak lagi dituruti, bahkan tidak lagi didengarkan karena sibuk chattingan sama ayang. Yang tadinya sekolah nomor 1 jadi nomor belakangan. Bahkan suara azan pun sudah tidak lagi didengarkan karena yang ada di dalam hatinya hanyalah dia dan dia. Seperti di dalam sebuah lagu yang berbunyi, hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu. Maka bagi kalian yang sedang melakukan perbuatan yang sungguh keji dan mungkar itu, yaitu pacaran, lebih baik diputuskan dari sekarang.
Move on lah, dan yang paling penting melupakan mantan. Sebab ada pepatah yang mengatakan jika masa lalu adalah sejarah, maka mantan adalah peninggalan dari sejarah. Betul. Mungkin sampai di sini syarhil Quran yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada salah kata, mohon dimaklumkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang mulia untuk kelas 93. Peserta selanjutnya atas nomor urut 06 dari kelas 71. Sekali lagi, nomor urut 6 dari kelas 71. Nomor urut 06 dari kelas 71. Nomor urut 06 dari kelas 71, kami diskualifikasi. Nomor urut 07 dari kelas 73. Nomor 07 dari kelas 73. Nomor urut 07 dari kelas 73, kami diskualifikasi. Nomor urut 08 dari kelas 12 Bapak Sahat. Untuk peserta selanjutnya di samping panggung 09. Nomor pendukung yang 11 Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami muliakan para dewan juri yang arif lagi bijaksana, serta Hadirin sekalian yang berbahagia. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau Al-akhlaqul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlaqul mahmu'ah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang pergaulan bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Kita menjadi khawatir melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin,
Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarahan dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Dengan landasan surah Sad ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kitab Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang yang paling cerdas mendapat pelajaran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap gaya dan karakter manusia, lebih-lebih generasi muda. Kita tak akan bisa menghentikan laju internet booming, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun pondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar penghujung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Hadirin, mari kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina, salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman. Ketika Cina zaman kuno ingin hidup dalam kondisi aman, mereka membangun tembok Cinanya yang besar untuk melindungi negaranya. Memang tembok itu sangat kokoh sehingga dalam beberapa kali perang tidak dapat ditembus musuh. Ternyata hadirin, sekian ratus tahun kemudian tembok itu berhasil ditembus musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Cina di zaman itu disibukkan dengan pembangunan temboknya, tapi mereka lupa membangun karakter manusianya. Lantas timbullah pertanyaan hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan ketepatan hari kiamat, juga banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia meliputi akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, A'malul mu'minina imanna alisanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter di negeri tercinta. Pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius baik melalui bahan bacaan tontonan maupun komunitas pergaulan. Kami yakin jika nilai-nilai agama ataupun nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia seorang pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia birokrat, ia tak akan memakan uang rakyat. Dan kalaupun ia jaksa, ia tak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, ditutup dengan bacaan hamdalah. Karena kami tak pandai berisalah, Speak English pun tahu kami salah. Jadinya alhamdulillah. Sebagai penutup, kami selipkan pantun kenangan dan penuntun. bunga melati mekar di taman, Harum baunya dan menawan. Mendidik generasi berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Saya Izmi Robiah, Ana Zahratun Nisa. Ayam Sofia Suyuti. wabillahi taufik wal hidayah, warido wal inayah, unzur kila, Wala tanzur man qala. akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk kelas 12 bahasa. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 09 dari kelas 10-2. Mana pendukungnya kelas 10-2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka beradu pandang di lapangan yang insyaallah penuh barokah ini. Selawat berantaikan salam tak lupa pula kita haturkan atas kehadirat Selawat berantaikan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang yang bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Yang kami hormati Dewan Juri
dan santri-santriwati sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Berdirinya kami di sini Ingin menyampaikan sarhil kami yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang mereka sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Maka oleh sebab itulah hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Imam Hafiz Al-Maududin Abu Al-Fidda Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang membawa kemudaratan bagi dia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiat kepada ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan saat yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Galayani, seorang pujangga Mesir, berkata, sesungguhnya pada tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, Lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika kelima kelemahan ini melekat pada diri generasi-generasi remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, Penghambat pembangunan, bahkan sebagai penghancur pembangunan. Demikian syarhil yang dapat kami sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk kelas 10-2. Peserta selanjutnya nomor urut 10 dari kelas 92. Makna pendukungnya kelas 92. Untuk peserta berikutnya kita bersiap-siap. Kelas 3. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana dan teman-teman yang kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pembuka, izin kami lantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa la haula alhamdu fil akhirah wa huwal hafizul habir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesirikan dengan keperkasaannya, mengatur
kafir dengan makannya dan menjadikan hasil air sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Salawat dan salam untuk sang junjungan penghulu Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, teladan terbaik sepanjang zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin muslimin, muslimat, rahimakumullah. Adapun serahan yang akan kami sampaikan ialah remaja dan pemuda sebagai generasi bangsa. Hadirin, bergegaslah menggaburkan yang kurus, mengubah yang bengkok supaya lurus, lahirkan keindahan di tengah pelantaraan noda dan dosa. Sudah terabad banyak manusia terlena, banyak terlelai dan terpesona oleh pandangan mata yang dibujuk terpedaya, sehingga begitu banyak sudah yang terjebak dan jatuh dalam lantara munkar. Ada yang dilelaikan oleh warisan yang berlimpah yang ditinggalkan ayah mudanya. Ada juga yang hanyut dalam arus mortisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan siapa saja yang milik iman dan akhlak. Sejujurnya, wahai muslimin muslimat, khususnya para orang tua pemimpin dan calon pemimpin, perhatikanlah surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunannya di belakang kesejahteraan. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah berbicara tutur kata yang benar. Imam Nawawi Al-Bantani telah menafsirkan ayat tersebut sebagaimana pada tafsir karya beliau, yaitu sebagaimana tafsir karya beliau. Tafsir sepenggal kisah santri-santriwati yang menyukai santri laki-laki, sebagian mungkin di antaranya saling-saling menyukai, mereka menyebutnya dengan kekasihku. Hadirin, fokuskanlah diri kita untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah permulaan kita sebagai santri untuk Indonesia yang sejahtera. Sekian sarahan dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Memang sendal bisa menggantikan sepatu, lilin bisa menggantikan lampu, tapi satu yang engkau tahu ya Allah, kami tanpamu bagaikan butiran debu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk kelas 92. Peserta selanjutnya nomor urut 11 dari kelas 83. Peserta selanjutnya nomor urut 11 dari kelas 8.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba. Yang kami muliakan seluruh dewan juri yang adil lagi bijaksana. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang ganteng-ganteng lagi cantik jelita. Yang saya hormati MC yang cantiknya sungguh luar biasa. Serta teman-teman yang insya Allah calon penghuni surganya Allah. Dan Allah telah membukakan hati kami untuk menyampaikan sarahan Al-Quran dengan judul Konsep Pendidikan Berkarakter Berbasis Al-Quran. Dengan landasan awal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. dan yang artinya Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran Surah Al-Muzaddalah ayat 11. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam Subat atau Cermin Fathir Al-Qadir menerangkan bahwa barang siapa terkumpul dalam diri seseorang ilmu dan iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya, dengan kadar ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Namun sebaliknya, jika ilmu tanpa didasari iman, maka hanya akan memperoleh model manusia jahiliyah. Manusia jahiliyah tidak hanya lemah, Iman yang rendah Dan kerjaannya hanya buat hancur bangsa. Perhatikanlah hadirin, akhir-akhir ini banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berilmu, berpendidikan dan berwawasan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibnu Ta'miyah dalam setiap syah syariah menjelaskan bahwa ada dua sifat kenabian yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam yang patut kita contoh. Yang pertama kuat dan yang kedua amanah. Yang pertama kuat. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 10 halaman 234 menerangkan bahwa kekuatan yang dimaksud terbagi atas kekuatan yang dimaksud dalam berbagai bidang. Contoh kekuatan yang pertama ialah kuat dalam menahan kesabaran. Yang kedua amanah.
Amanah yang dimaksud terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, amanah hamba kepada Tuhannya, yaitu amanatul abdi marabbihi. Amanah yang kedua, amanah hamba kepada manusia lainnya, yaitu amanatul abdi manafsihi. Amanah yang ketiga ialah amanah hamba kepada dirinya sendiri, yaitu amanatul abdi manafsih. Cukup sekian syarhil Quran yang dapat kami sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Sumassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk kelas 83. Peserta selanjutnya nomor urut 12 dari kelas 10-1. Nama pendukungnya kelas 10-1. Peserta berikutnya dari kelas 12 MIPA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur yang tak pernah luntur kehadirat Allah Rabbuna Rabbul Ghafur, nikmat dan rahmatnya yang tak satu pun dapat mengukur. Dia sangat mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, tadabbur Dan tafakkur. malah sebaliknya dia murka kepada hambanya yang kufur dan takabbur. Salawat beriring salam kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Habibur Rabbil Alamin. Beliau adalah Nabi akhir zaman. Teladan umat. Merangkul tidak memukul. Mendidik bukan mencari simpatik, Mengkritik bukan menghardik. Membina bukan menghina. mengajak bukan menginjak. Berdakwah tak pernah lelah. Menjadi penyejuk bukan menggebuk. Semua itu demi umatnya agar selamat dari nerakanya Allah menuju jannahnya. Semoga kita semua dijadikan umatnya yang dapat meneladaninya. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang baik hati yang kami hormati, hadirin hadirat pemuda-pemudi dambaan Ibu Pertiwi, merah putih indah berkibar melambangkan semangat perjuangan bangsa. Hadirin, apa kabar? How are you today? Kaifa halukum jami'an. Alhamdulillah. Apakah kalian tahu pada zaman sekarang ini generasi pemuda saat ini seringkali tertipu dengan waktu yang mereka miliki. Mereka tidak memiliki waktu luang untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berharga ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Santri yang cerdas dan berakhlak mulia. Hadirin sekalian, perlu diketahui, santri adalah sebutan seseorang yang menuntut ilmu, khususnya ilmu agama yang menginap di pondok pesantren. Kita sebagai santri harus menanamkan kecerdasan dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda zaman sekarang sudah banyak terjerumus ke dalam pergaulan dunia sehingga merusak diri dan orang lain. Sebagai landasan syarahan ini, mari kita mendengarkan lantunan kalam ilahi surah As-Sad ayat 29 yang akan dibacakan oleh qari'ah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكرا كتاب أنزلناه إليك مبكرا الذين يدبروا آياته وليتذكرا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan-syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, supaya kalian memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mempelajari bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Maha besar Allah yang Maha Agung. Surah yang dibacakan tadi menjelaskan tentang agar kita memperhatikan ayat-ayatnya dan memperhatikan pelajaran orang-orang yang memikirkannya. Hadirin sekalian, generasi pemuda zaman sekarang jangankan menampilkan ilmu yang tinggi, akhlak ilmu yang mulia, malah sebaliknya dia menampilkan keburukan-keburukan yang tidak diinginkan. Dan pakaian perempuan zaman sekarang serba ketat, serba singkat, dan serba padat. Maka dari itu kita harus menjaga pakaian, adab, Dan akhlak. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Pantun pun mengakhiri syarahan. Pohon durian berdaun sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk kelas 10-1. Peserta selanjutnya nomor urut 13 dari kelas 12 MIPA. Mana pendukung 12 MIPA? Peserta selanjutnya dari kelas 72 agar bersiap-siap. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
bijaksana, dan kawan-kawan yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, hingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si baik dan si buruk rupa, hingga sempurnanya kehidupan di atas permukaan dunia ini. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Langsung saja berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Santri yang Berakhlak Mulia. Hari Santri adalah hari puncak perjuangan para santri untuk melawan penjajah. Walau harus mengorbankan waktunya, hartanya, bahkan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu ditumbuhkan oleh Allah ruhul jihad di setiap hati santri. sikap rela berkorban untuk mendapat ridhonya Allah dan Rasulullah. Quran surah As-Saff ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah, berbaris-baris bahwa seperti mereka tembok yang kokoh. Hari Santri Nasional diperingati pada tanggal 22 Oktober sejak pada tahun 2015, dan kini pada tahun ini kita kembali Memperingati hari spesial di kalangan umat Islam, khususnya para santri. hadirin yang berbahagia. Hari Santri adalah sebutan bagi seseorang yang mencari ilmu, khususnya ilmu agama, yang menginap di pondok pesantren. Para santri memiliki sorotan dari masyarakat, khususnya perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Perilaku dan adab sopan santun para santri. bahkan para santri memiliki sorot, bahkan para santri mendapatkan perhatian khusus dalam rangka penanaman Moral dan etika tingkah laku di pondok pesantren oleh para ustaz dan kiai. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang luhur. Dalam memperingati peringatan Hari Santri Nasional ini, kita para santri harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa label yang sudah kita punya ini harus kita tunjukkan bahwa santri itu memiliki akhlak yang bagus. Pada zaman sekarang ini kita sudah melihat sendiri bahwa dari godaan yang berbagai penjuru sangatlah berbahaya dan banyak. Dari makanan, pakaian, dan hiburan yang semata-mata akan menyerang dan merusak akhlak generasi muda. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 dalam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap ridha Allah. Dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. dalam memperingati hari, perlu diketahui kita sebagai generasi muda ini harus memiliki akhlak yang mulia. Sebagai contoh dari Nabi Muhammad, akhlaknya akhlakul karimah yang perlu kita contoh. Mungkin cukup sampai di sini syarhil Quran yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Jika ada jarum yang patah, Jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 12 MIPA. Peserta selanjutnya nomor urut 14 dari kelas 72. Peserta dengan nomor urut 14 dari kelas 72. Mana pendukungnya kelas 72? Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang tampan dan cantik, yang baik, yang ramah baik hati, lagi tidak sombong. Dan hadirin semua yang kami senangi dan sayangi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang berlipat ganda. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Yang dengan nikmat itu kita bisa berhadir di tempat ini dalam acara Maulid Nabi, dalam acara Hari Santri. Salawat dan salam tak pernah lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syair Quran yang berjudul Peringatan Hari Santri sebagai momen kebangkitan generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga kelangsungan bangsa dan agama. Terbukti di zaman penjajahan dahulu, generasi muda menjadi ujung tombak bagi perlawanan penjajahan. Di momen Hari Santri ini, marilah kita bangkit dari rasa malas, bangkit dari dan berani melawan ketidakadilan. Generasi muda memiliki semangat dan kekuatan yang dengan bisa mencapai cita-cita bangsa. Jadilah santri yang disiplin, tangguh, dan bisa diandalkan. Ubah persepsi dunia tentang umat Islam adalah teroris dan radikal. Buktikan bahwa umat Islam adalah umat yang cinta damai dan tinggi toleransi. Kemajuan Islam hanya dapat terwujud jika santri penerusnya memiliki akhlak dan pengetahuan yang luas. Oleh sebab itu, bertahanlah dalam kesederhanaan hidup di pondok, karena itu yang akan menjadi bekal kehidupan di masa yang akan datang. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. dengan ilmu manusia akan dimudahkan segala urusannya di dunia ini. Bahkan Allah telah menjamin baginya surga. Demikian pidato yang kami sampaikan. demikian syarah Al-Quran yang kami dapat sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 72. Peserta selanjutnya nomor urut 15 dari kelas 11 bahasa. Mana pendukungnya 11 bahasa? Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'. Yang kami hormati seluruh dewan juri dan guru-guru serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah menciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, siang dan malam, aku dan kamu. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi, anti korupsi, baginda termulia, anti durhaka, is the best in leader of leader, yakni Habibana wa Nabina wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga zaman bertemu Ustadz Muhammad yang tampan rupawan. Hadirin Mu'ammirul Mu'minin rahimakumullah. Masa muda, masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat walaupun banyak jerawat. Tetapi tidak gawat karena banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas para pemuda dan para remaja sebagai penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dulu kala hingga saat ini ataupun masa yang akan datang sesuai dengan fitrahnya. Pemuda dan remaja sebagai tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan bangsanya. Mengingat betapa pentingnya para pemuda dan para remaja, maka di kesempatan baik ini kami mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan landasan di dalam kitab suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadapnya kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka takut kepada Allah dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut dikawali dengan kalimat wal yahsya secara semantik, al wawu wawul atifah
wallamu lamul amri ya syafi'ul mudari majsum bilam. Istimbatnya lafaz wal yaksa dialah sigat amar yang mana kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya sebuah perintah menunjukkan kewajiban. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada semua manusia supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah baik fisik, mental, ataupun intelektual, karena itu bisa menyebabkan kemunduran. Apabila generasi muda saat ini ataupun yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang bebas serta penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, wajib bagi kita, saya, saudara, dan kami semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak keturunan dari generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan bahwasanya ada 5 kelemahan yang perlu dihindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang terakhir dan yang paling ditakutkan ialah lemah akhlak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika sifat tersebut melekat di dalam jiwa pemuda dan jiwa remaja, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, dan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa pembangkitan nasional sampai detik-detik proklamasi dikumandangkan. Berbagai organisasi kepemudaan telah menjadi penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita selaku pemuda saat ini ataupun yang akan datang supaya memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap nusa, bangsa, dan agama. Sebagaimana menurut Magola ulama mengatakan bahwasanya Subadul Yaum Rijalul Gods. The young today is leader of tomorrow. Teman-teman yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pemuda dan remaja adalah penerus estafet perjuangan bangsanya. Maka seharusnya mereka memiliki semangat juang yang tinggi serta rasa tanggung jawab yang penuh terhadap nusa, bangsa, dan agama. Marilah kita sing-singkan lengan kita dan langkahkan kaki kita ke depan dengan belajar, belajar, dan belajar. Untuk menutup syarhil Quran ini, izinkan kami untuk melantunkan pantun. buah nangka, buah semangka, Buah kelapa, buah kurma, buah durian, buah manggis, buah acem, buah katis, itulah nama buah-buahan. Santai, santai. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk kelas 11 bahasa. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 16 dari kelas 12 IPS. Nama pendukungnya kelas 12 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyam.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'. Yang terhormat Dewan Juri yang ada di sana, MC yang bijaksana, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, beradu pandang di lapangan yang penuh barokah ini. Kedua kalinya salawat dan salam tak pernah lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Langsung saja berdirinya kami di sini akan menyampaikan syarih Al-Quran yang berjudul Santri. Ketahuilah di bulan Oktober ini ditetapkannya Hari Santri Nasional dan dengan kita merayakannya di Babu Salam dengan bertemakan Jihad Santri Jayakan Negeri. Dan ingatlah di bulan Oktober ini pula kita memperingati hari kesaktiannya Pancasila, yang dimana di dalam sila pertama Pancasila itu sudah tertera di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 itu sudah tertampang jelas, terbuka jelas bahwa di dalam sila pertama Pancasila telah ditetapkannya di dalam hukum-hukum Islam. Jadi kita sebagai santri harus bangga akan keberadaan kita. Yang dimana para santrilah yang berjuang pada kemerdekaan Indonesia. Dan ingatlah para santri-santri, para pemuda-pemudi bahwa amal-amal soleh yang kalian kerjakan, yang kalian perlihatkan kepada orang-orang yang di luar sana akan memudahkan mereka untuk mengingat dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah perkataan dari Abu Ya Kiai Haji Masdarul Khair. Ilmu itu amaliyah, amal itu ilmiah. Dan teman-teman yang kucintai, yang kusayangi, yang kubanggai, sesungguhnya lelah penat kalian berjalan menuju majelis taklim akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan insya Allah balasan jannah. Ini tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika al-jannati hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. yang artinya dengan menyebut nama Allah lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah yang menjadikan mereka penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran surah Al-Baqarah ayat 82. di dalam ayat yang dibacakan oleh teman saya, disitulah kalian tahu bahwa amal-amal soleh yang kalian kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan jannah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman yang kucintai, yang kubanggai, dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian bersedih atas segala peraturan-peraturan yang tertera di pondok pesantren kita, baik di sekolah maupun di asrama. Dengan kalian memperkerjakan dengan baik
maka kalian insya Allah akan dimudahkan jalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tertera dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, La tahzan innallaha ma'ana. janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Di dalam hadis tersebut sudah tertera jelas, tertampang dengan jelas bahwa Allah melarang kita untuk bersedih. Dan teman-temanku, janganlah kalian bersedih, karena dengan bersedih hati kalian menjadi murung. Dan ingatlah Allah, maka hati menjadi tentram, bahagia, Dan tenang. dan teman-temanku, Burung puyuh. di atas kardus, minjam dulu 100 Agar silaturahmi tidak terputus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 12 IPS. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 17 dari kelas 81. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 17 dari kelas 81. Mana pendukungnya kelas 81? Ada gajah di balik batu. Batunya hilang, gajahnya datang. Berpecah belah, mari bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala ilaha illallah wa maulana wala ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba. Yang ulun hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Yang ulun hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang ulun hormati santri-santriwati Pondok Pesantren Babu Salam sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka dan beradu pandang dalam rangkaian acara memperingati Hari Santri Nasional, yang mana tak lupa pula salawat beserta salam kita hanturkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja berdirinya kami di sini ingin menyampaikan sebuah sarhil Quran yang bertema perjuangan para santri. Hadirin rahimakumullah. Izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan yang terangkai dalam sebuah ayat yang berlandaskan firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil umri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minun. Dzalika khair
Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan darimu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Sesungguhnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang hadirin rahimakumullah, sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan direbut dari tangan penjajah mayoritas. Direbut oleh para pejuang muslim yang dipimpin oleh para berbagai kalangan seperti kiai, ustadz, para tokoh agama dan para santri. Hadirin rahimakumullah, semua yang mereka lakukan tidak semata-mata memenuhi panggilan dari Ibu Pertiwi untuk kemerdekaan, namun panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan, semangat nasionalisme. Para pejuang muslim membuat kita merasakan betapa indahnya kemerdekaan yang dapat kita rasakan. Demikian sarhil Quran yang kami sampaikan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami tutup syahril kami dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk kelas 81. Dengan berakhirnya penampilan tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Salah lafzi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk OSIS SMP dan OSIS SMA jangan ada yang pulang dulu. Untuk Dewan Ambalan agar segera kumpul ke yayasan. Pengumuman diberitahukan untuk besok bisa kembali hadir ke sekolah, belajar seperti hari-hari biasa. Kita lanjut lagi hari Sabtu lombanya. Untuk hari besok belajar seperti biasa, seperti hari Jumat. Ya, bajunya ya baju hari Jumat. SMA belajar Kak? Enggak. Baju Belajar. SMA baju olahraga katanya. Ya. SMP berarti baju muslim hari Jumat. Pon. Jadi besok mulai belajar seperti biasa, terus hari Sabtu baru kita lanjut lagi lombanya. Sekali lagi kepada Dewan Ambalan agar